Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, di iNews Jabar bersama saya Irfan Budiawan. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan memantau bagaimana antisipasi penyebaran virus corona atau COVID-19 bagi Anda yang saat ini tengah berada di rumah, sedang melakukan di rumah aja atau stay at home. Saya sapa Anda, mudah-mudahan juga tetap semangat menjalankan aktivitas Anda. Dan pada kesempatan kali ini pemirsa, kita akan berbincang mengenai panduan kesehatan masyarakat terkait COVID-19. Kita akan berbincang bersama rekan-rekan dari Dinas Kesehatan Kota Bandung, bergabung bersama kami. Rekan-rekan dari Unit Pelayanan Terpadu atau UPT Puskesmas Jera telah hadir pada kesempatan kali ini. Ada Dr. Nur Afida Fauzia. Selamat pagi Dr. Fida. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung di iNews Jabar, dan juga ada petugas Promkes dari UPT Puskesmas Jera, ada Ibu Dwi Nur Hasana SKM. Selamat pagi Bu Dwi. Terima kasih sudah bergabung di iNews Jabar. Terlebih dahulu pemirsa, tentunya juga saat ini banyak melakukan kegiatan di rumah atau di rumah saja atau stay at home. Tetapi terkadang banyaknya informasi-informasi yang berseliweran, baik itu di media sosial ataupun bahkan juga di grup WhatsApp. Ini membuat masyarakat sedikit kewalahan menyaring informasi. Nah, pada kesempatan kali ini sebelum kita melihat sebetulnya tindakan seperti apa yang benar harus dilakukan oleh masyarakat, kembali nih Dr. Fida, boleh dijelaskan mengenai sebetulnya bagaimana virus COVID-19 ataupun juga virus corona ini? Jadi yang pertama, mari kita mengenal lebih dikit tentang coronavirus ini yang terbaru, yaitu COVID-19. Jadi COVID-19 ini adalah penyakit virus, penyakit yang menyerang saluran pernafasan. Jadi coronavirus ini sebenarnya COVID-19 ini dia mempunyai saudara-saudara yang lain. Jadi seperti dahulu tahun 2000-an, 2003 kira-kira itu ada SARS ya, SARS yang di Cina, Hong Kong, Taiwan juga. Lalu tahun 2015 kemarin juga ada coronavirus juga, tapi asalnya dari Timur Tengah, yaitu MERS-CoV, Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus. Sedangkan yang terakhir ini kita bilangnya SARS-CoV-2, yaitu penyakitnya kita bilang coronavirus disease 19. Oke. Atau disebut dengan COVID-19 ya, atau disingkat dengan COVID-19 seperti yang disampaikan atau juga pernyataan dari WHO. Dan memang hingga saat ini dokter belum ada informasi resmi bahwa sudah ditemukannya vaksin terkait virus ini ya dokter ya? Jadi belum ada vaksin. Belum ada vaksinnya untuk virus COVID-19 ini. Nah, banyaknya istilah yang juga didapatkan oleh masyarakat, tapi terkadang masyarakat kurang mengetahui apa sebetulnya istilah-istilah dalam penanganan COVID-19 ini nih dokter. Iya. Benar sekali. Jadi ada banyak istilah, ada OTG, ada ODP, ada PDP. Oke, ada OTG, ODP, dan juga ada PDP. Oke, baik. Ini satu persatu kita bedah nih dokter. OTG sendiri, ini OTG ini apa nih? Pertama, OTG ini adalah orang yang tidak bergejala tapi mempunyai resiko tertular dari orang yang positif COVID-19 ini. Jadi mungkin orang yang kontak erat dengan orang yang positif gitu. Oke, jadi orang yang tidak bergejala ya. Jadi OTG ini tetapi juga beresiko untuk terpapar juga COVID-19. Yang paling penting harus digarisbawahi mungkin dokter oleh masyarakat adalah adanya kontak dengan orang yang sempat ataupun juga dinyatakan bergejala COVID-19 seperti itu. Positif atau probable juga masih bisa. Oke, baik. Termasuk juga mungkin kegiatan di tempat yang dinyatakan bahwa daerah tersebut memang zona merah seperti itu. Lebih diutamakan yang ada kontaknya. Oke, jadi kontak erat dengan orang yang benar-benar dinyatakan positif COVID-19. Itu untuk ODG. Terus juga selanjutnya tadi ada ODP. Nah, ini ODP ini apa nih dokter istilah? Jadi ODP ini adalah orang dalam pemantauan. Orang dalam pemantauan. Ya. Orang yang mengalami demam. Demam itu maksudnya lebih dari 38 derajat Celcius atau riwayat demam. Jadi mungkin kemarin-kemarinnya ada demam dan gejala gangguan sistem pernafasan, seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk. Dan pada 14 hari terakhir sebelum timbulnya gejala, dia ada riwayat perjalanan atau tinggal di daerah yang melaporkan transmisi lokal begitu. Oke, orang dengan pemantauan, jadi tentunya adanya gejala-gejala tadi ya, mulai dari
suhu yang lebih dari atau 38 derajat Celcius ya dokter ya, ketika mungkin Anda melakukan termometer sendiri itu lebih dari 38 derajat Celcius. Lalu juga tadi ada gejala-gejala batuk, pilek seperti itu, dan juga 14 hari sebelumnya ada riwayat kontak dengan orang yang bergejala. Perjalanan ke daerah yang wilayah yang terjangkit atau melaporkan transmisi lokal. Oke, baik. Jadi misalnya di wilayah yang terjangkit sudah dipastikan wilayah tersebut terjangkit 14 hari dan juga ada gejala tersebut, itu dipastikan masuk ke dalam ODP, dokter ya. Oke, tapi tidak semua orang yang pilek, yang batuk masuk ke dalam ODP ya, dokter ya. Oke, baik. Jadi catatannya itu 14 hari sebelumnya ada riwayat perjalanan ke tempat yang memang dinyatakan sudah banyak positif COVID-19 itu ya, dokter ya. Jadi tidak semuanya yang batuk pilek itu, apalagi yang hanya di rumah saja atau tidak kemana-mana gitu ya. Nah, berarti belum tentu menjadi ODP seperti itu ya, dokter. Ada satu lagi juga kriteria ODP, yaitu mengalami gejala tadi batuk, pilek, atau demam, dan ada riwayat kontak. Dan riwayat kontak juga ya dengan orang yang positif dengan COVID-19 tersebut. Oke, satu lagi nih, istilahnya apa nih dokter tadi yang sempat juga disampaikan? Yang terakhir ada PDP, pasien dalam pengawasan. Pasien dalam pengawasan, PDP. Pasien dalam pengawasan ini apakah memang sudah betul-betul berbeda dengan ODP ini atau seperti apa nih dokter? Jadi singkatnya adalah PDP itu ODP yang lebih berat sebenarnya. Jadi dia membutuhkan pengawasan yang lebih gitu dibanding ODP. Jadi kalau pada PDP ini orang dengan infeksi saluran pernapasan dengan demam atau riwayat demam, ada gejala saluran pernapasan yaitu batuk, sesak napas, sakit tenggorokan, pilek, dan ada mungkin pneumonia. Pneumonia itu infeksi pada paru-paru, pneumonia ringan atau berat, dan 14 hari terakhir sebelumnya ada perjalanan atau tinggal di daerah transmisi lokal, atau juga satu lagi dia ada riwayat kontak begitu. Oke, itu yang disebut dengan PDP dan rata-rata sudah dalam proses perawatan seperti itu dokter biasanya? Yang ringan bisa tidak membutuhkan perawatan, di rumah sakit masih bisa. Oke, baik. Saya beralih ke Ibu Dwi. Ibu Dwi, sebetulnya tadi sudah dijelaskan tentunya istilah-istilahnya, lantas pencegahan terutama bagi masing-masing individu, masyarakat, apa yang harus dilaksanakan nih Ibu Dwi? Sebenarnya untuk COVID-19 ini sendiri, itu dari kita sendiri ya, kita sendiri. Itu kita mulai dari diri kita sendiri, keluarga, itu dari PHBS-nya. PHBS, oke. PHBS, ya. Perilaku hidup bersih dan sehat. Pertama dengan cuci tangan, kemudian cuci tangan karena sekarang banyak virus kayak gini, baru mau cuci tangan. Padahal dulu-dulu nggak pernah ya. Padahal sebenarnya itu mau makan ataupun dari toilet dari luar harus cuci tangan dulu. Nah, yang penting itu sekarang kenapa orang-orang tuh pada cuci tangan? Cuci tangan itu harus benar ya cuci tangannya. Jadi harus pakai sabun, kemudian harus dilap dengan benar. Dan kemudian kalau nggak ada cuci tangan, pakai hand sanitizer atau pakai produk-produk tertentu ya. Jadi yang pertama adalah kebersihan tangan ya, itu harus dijaga. Oke, baik. Kita tahan dulu nih Bu Dwi, nanti kita akan lanjutkan bagaimana terutama terkait pencegahan individual, pemirsa, dan juga bagi Anda sekali lagi yang tengah berada di rumah. Simak lebih lanjut perbincangan kita mengenai panduan bagi masyarakat terhadap penanganan ataupun juga antisipasi COVID-19. Tetaplah bersama kami di iNews Jabar.